Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wulidah Khairun-Nisa dari kelas Paralel 1 Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang simpel tetapi mendalam sesuai dengan judul, yaitu konsep tawakal dan bagaimana tawakal itu bisa menjadi penopang utama bagi kesehatan mental kita. Di sini saya akan membahas pelan-pelan membuka artinya, dalilnya, pengaruhnya terhadap kesehatan mental, sampai bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era media sosial dan tuntutan yang serba cepat ini. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita lihat dulu latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah di sini yang bisa saya jelaskan yaitu di zaman modern ini banyak orang yang merasa stres, cemas, dan gampang banget merasa takut gagal. Nah, tekanan di sini bisa datang dari berbagai sebab seperti pekerjaan, akademik, keluarga, sampai ekspektasi di media sosial. Di media sosial seringkali orang-orang atau teman kita itu kan memposting sesuatu atau hal-hal yang terbaik dari diri mereka, yang terkadang membuat diri kita itu merasa harus selalu oke, merasa harus baik-baik aja, atau terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau kebiasaan itu terus berlangsung, lama-lama bisa mengikis rasa tenang batin kita. Padahal teknologi yang semakin maju tidak otomatis memberi ketenangan hati, malah justru menambah beban batin karena arus informasi, ekspektasi, dan perbandingan sosial. Dan disinilah Islam menawarkan solusi melalui tawakal. Tawakal ini bukan ajakan untuk pasrah atau malas, tetapi sebuah keseimbangan antara ikhtiar atau usaha yang nyata dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal memberi ruang batin untuk tidak dibebani kecemasan berulang tentang hal yang di luar kontrol kita. Untuk membahas topik ini dengan terstruktur, kita fokus pada 3 pertanyaan utama nih. Yang pertama, apa makna dan konsep dasar tawakal dalam Islam? Di sini saya akan menguraikan makna etimologis dan terminologis serta bagaimana para ulama memahami tawakal. Yang kedua, apa saja dalil Al-Quran yang menjelaskan perintah atau anjuran bertawakal? Di sini kita akan melihat ayat-ayat kunci yang menjadi rujukan agar pemahaman kita tidak keliru. Yang ketiga, bagaimana tawakal dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dalam kehidupan modern. Ini bagian penting. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme psikologisnya, bagaimana percaya kepada Allah dan menyerahkan hasil dapat menurunkan stres, menahan overthinking, dan membangun resiliensi atau kemampuan seseorang bangkit kembali. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu konsep dasar tawakal. Di slide ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, tawakal secara etimologi. Kata tawakal berasal dari akar kata Arab wakala yatawakkalu tawakkulan, yang berarti menyerahkan urusan atau menjadikan orang lain sebagai wakil. Secara bahasa ada nuansa meletakkan tanggung jawab pada satu pihak lain. Dalam konteks agama, pihak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tawakal secara terminologi. Secara istilah, tawakal sering didefinisikan sebagai kombinasi antara ikhtiar maksimal dan penyerahan hasil kepada Allah. Jadi dua hal berjalan bersamaan, bekerja keras plus hati yang pasrah dalam arti positif, bukan berarti tidak berusaha ya, justru sebaliknya. Yang ketiga, pandangan Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menyamakan tawakal dengan buah dari tauhid yang kuat, yaitu ketika keyakinan kita kepada keesaan Allah kokoh, maka ketergantungan hati kita hanya kepada Allah itu menghasilkan ketenangan batin yang nyata. Yang keempat, pandangan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menekankan bahwa tawakal adalah perpaduan antara ikhtiar, iman, dan ketergantungan penuh kepada Allah. Artinya, tawakal bukan emosi kosong, ia melibatkan tindakan nyata dan landasan iman yang kuat.
Dampak dari konsep itu secara praktis, tawakal tuh menumbuhkan qanaah atau rasa cukup, mengurangi kecemasan karena hasil akhir ditinggalkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan memperkuat jiwa sehingga tidak mudah goyah ketika rencana gagal atau terjadi hal yang di luar kendali. Nah, intinya tuh tawakal sama dengan usaha plus penyerahan yang penuh keimanan, bukan menyerah tanpa usaha. Oke, sekarang kita lihat dalil Al-Qur'an yang mendukung konsep ini. Di sini saya mengambil satu ayat yang sering dirujuk, yaitu surah At-Tolaq ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahi likulli syai'in qadra. Artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tolaq ayat 3. Ayat ini memberi landasan teologi supaya seseorang itu tidak menghabiskan energi pada kecemasan tentang hasil, karena ada kepastian bahwa Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka yang bertawakal setelah berusaha. Baik, setelah kita membahas surah At-Tolaq ayat 3 dan makna tawakal secara teologis, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang kesehatan mental menurut Islam. Slide ini sebenarnya ingin menekankan bahwa dalam perspektif Islam, kesehatan mental itu punya dimensi yang lebih luas dibanding konsep psikologis modern. Nah, di sini kita akan bahas per poinnya. Yang pertama, kesehatan mental sama dengan keseimbangan antara aspek pikiran, emosi, dan spiritual. Ini berarti seseorang dikatakan sehat mental bukan hanya ketika ia tidak cemas atau stres ya, tetapi ketika cara berpikirnya jernih atau clear thinking, emosinya stabil, dan yang paling penting hubungan spiritualnya dengan Allah itu terjaga. Nah, Islam tidak memisahkan antara kondisi batin dan kondisi iman. Kalau hubungan spiritual baik, biasanya kondisi psikologis juga ikut stabil. Nah, kalau hubungan spiritual itu rusak, hati lebih mudah gelisah. Nah, di sini kita melihat perbedaan dengan konsep modern yang sering hanya fokus pada pikiran dan emosi, sedangkan spiritual adalah fondasi besar dalam Islam. Dan disinilah kita bisa melihat nih perbedaan dengan konsep modern yang sering hanya fokus pada pikiran dan emosi, padahal spiritual adalah fondasi besar dalam Islam. Poin yang kedua yaitu Islam menekankan bahwa jiwa sehat adalah hati yang tenang, dan ini berdasarkan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Ayat ini sangat langsung menjelaskan kita bahwa Allah tidak mengatakan hati akan tentram dengan pencapaian, pujian manusia, kekayaan, atau validasi sosial, tetapi dengan mengingat Allah. Artinya, ketenangan bukan efek samping hidup tanpa ada masalah, melainkan kondisi batin yang muncul ketika hati bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah alasan kenapa seseorang bisa punya banyak masalah tetapi tetap tenang, dan sebaliknya seseorang bisa punya hidup nyaman tetapi hatinya gelisah tanpa sebab. Yang ketiga, zikir dan tawakal adalah terapi spiritual yang menurunkan stres. Secara psikologis, zikir mengalihkan fokus dari pikiran negatif menuju sesuatu yang stabil dan menenangkan. Kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, atau Hasbunallah wa ni'mal wakil memberi sinyal kepada otak bahwa ada zat yang lebih besar dari masalah kita. Kalau stres bikin nafas kita naik turun, zikir biasanya otomatis membuat kita lebih tenang. Kalau cemas bikin pikiran berlari tanpa arah, zikir membuat pikiran kita kembali pada satu titik aman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu, tawakal hadir sebagai sikap batin. Setelah berusaha, kita berhenti memaksa kendali dan menyerahkan hasil kepada Allah.
Gabungan zikir plus tawakal ini bekerja seperti terapi natural yang menurunkan tekanan pikiran, overthinking, dan rasa takut terhadap masa depan. Oke, poin yang terakhir yaitu hati yang mengingat Allah lebih mudah menerima takdir. Poin terakhir ini sebenarnya sebuah pesan ya, ketika hati seseorang sering mengingat Allah, ia lebih mudah menerima ketentuan dalam hidupnya. Karena pada dasarnya kesulitan mental itu sering lahir dari perasaan kenapa aku begini ya, atau kenapa aku harusnya dapat cobaan. Nah, tetapi hati yang dekat dengan Allah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Contoh nih, ketika seseorang itu mendapat kegagalan, nah orang ini berpikir mungkin kegagalan ini bagian dari takdir yang punya hikmah. Nah, orang ini selalu berpikir positif setiap mendapatkan ujian gitu. Nah, cara pandang seperti ini membuat seseorang tidak mudah frustasi, tidak mudah marah, tidak hancur ketika rencananya tidak sesuai, dan tidak tenggelam dalam kecemasan masa depan. Inilah yang membuat tawakal dan zikir disebut sebagai fondasi kesehatan mental muslim. Oke, di slide selanjutnya yaitu pengaruh tawakal terhadap kesehatan mental. Di slide ini ada beberapa poin. Yang pertama, tawakal dapat mengurangi stres, beban akademik, dan kecemasan. Kenapa begitu? Karena tawakal mereduksi beban mental yang muncul dari obsesi terhadap hasil. Ketika seseorang yakin bahwa ia telah melakukan usaha terbaik, maka energi mental yang tadinya dipakai untuk khawatir bisa dipakai untuk tindakan produktif atau istirahat. Yang kedua, menstabilkan emosi dan mencegah overthinking. Orang yang bertawakal cenderung punya emosi yang lebih stabil. Overthinking biasanya terjadi ketika kita terlalu memikirkan kemungkinan terburuk, dan tawakal inilah menggeser fokus ke usaha dan kepercayaan sehingga menurunkan frekuensi pikiran berulang yang merusak. Yang ketiga, meningkatkan resilience atau ketahanan psikologis. Tawakal membangun ketahanan karena ketika terjadi kegagalan, orang yang bertawakal cenderung melihatnya sebagai bagian dari rencana atau ujian, bukan akhir dari dunia. Yang keempat, mengurangi iri dan social comparison. Perasaan iri muncul dari perbandingan hasil. Nah, tawakal menanamkan sikap qanaah atau merasa cukup, sehingga mengurangi kebutuhan untuk membandingkan dan menilai diri berdasarkan standar orang lain. Yang kelima, membuat pikiran lebih jernih saat menghadapi ujian hidup. Dengan hati yang tenang, kognisi bekerja lebih baik, problem solving lebih fokus, keputusan lebih rasional, dan tidak emosional. Yang keenam, melatih penerimaan takdir tanpa frustasi. Penerimaan di sini bukan pasal lemah, tetapi menerima dengan lapang dada setelah usaha. Hal ini mengurangi resistensi emosional yang memicu stres kronis. Oke, slide selanjutnya yaitu relevansi tawakal dalam Islam. Slide ini penting karena menempatkan tawakal bukan sebagai praktik spiritual tunggal, tetapi sebagai nilai yang menyentuh 3 dimensi. Oke, yang pertama, aspek akidah atau keyakinan. Tawakal memperkuat tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah tempat bergantung. Secara mental, keyakinan ini memberi pondasi psikologis yang memungkinkan seseorang bertahan menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, aspek syariah. Dalam syariah, tawakal tidak menggantikan ikhtiar dan doa. Syariah mendorong usaha, mengambil sebab, menggunakan kemampuan. Tawakal ditempatkan sebagai penambahan setelah usaha dan doa, bukan pengganti usaha. Yang ketiga, aspek akhlak. Tawakal melahirkan akhlak sabar, syukur, dan qanaah. Ini berdampak langsung pada interaksi sosial. Orang lebih sabar dalam konflik, lebih bersyukur terhadap nikmat, dan tidak berlebihan dalam tuntutan material. Semua itu menurunkan gesekan sosial yang menyebabkan stres. Lalu semua itu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan nyata? Kita bahas di slide selanjutnya. Oke, sekarang bagian yang paling praktis yaitu bagaimana cara menerapkan tawakal dalam konteks pendidikan, generasi muda, dan juga masyarakat. Oke, yang pertama yaitu di lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan bisa dilakukan dengan pembiasaan zikir atau doa pagi sekitar 5-10 menit setiap pagi sebelum kelas untuk mengalihkan fokus dari kecemasan ke niat. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan workshop coping skills
yang dikombinasikan dengan nilai spiritual. Selain itu juga bisa dengan mentoring dan konseling berbasis nilai. Selanjutnya untuk generasi muda. Untuk generasi muda bisa dilakukan dengan rutin refleksi diri atau journaling. Tulis usaha yang sudah dilakukan, kemudian tulis kalimat penyerahan, aku sudah berusaha. Hasilku serahkan kepada Allah. Ini membantu memutus loop overthinking. Selain itu, zikir singkat. Saat panik, tarik nafas, ucapkan kalimat zikir untuk menurunkan aktivasi syaraf simpatik. Selain itu, bisa dilakukan dengan rutinitas syukur. List 3 hal kecil yang disyukuri tiap hari untuk membangun qanaah. Yang ketiga, di masyarakat. Nah, di masyarakat ini bisa dilakukan dengan budaya saling menguatkan, yaitu program komunitas yang menekankan gotong royong, teladan, sabar dari tokoh masyarakat. Selain itu, kelompok pengajian atau tausiah fokus kesehatan mental, yaitu gabungkan materi psikologi populer dengan nilai tawakal. Yang terakhir bisa dilakukan dengan teladan dari pemimpinan lokal. Pemimpin yang menunjukkan tawakal membuat masyarakat meniru perilaku konstruktif ini. Oke, yang terakhir adalah simpulan. Tawakal adalah keseimbangan antara usaha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenangkan hati, menguatkan mental, dan mempersiapkan diri menghadapi tekanan hidup modern. Oke, berarti kita rangkum, tawakal adalah keseimbangan antara usaha maksimal dan penyerahan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pasrah tanpa usaha, bukan juga hanya kerja keras tanpa spiritualitas. Disinilah letak kekuatannya. Dampak yang kita dapatkan yaitu seperti ketenangan batin, stabilitas emosi, daya tahan psikologis yang meningkat, berkurangnya overthinking, dan perbandingan sosial. Yang terakhir, peningkatan kualitas keputusan karena pikiran lebih jernih. Cara praktis, tawakal dapat diimplementasikan lewat kebiasaan spiritual harian, program pendidikan, dan budaya masyarakat yang saling menguatkan. Kalau kita rajin melatihnya, tawakal akan membentuk karakter yang sehat mentalnya, kuat imannya, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian hidup. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang menyimak video saya sampai akhir. Semoga apa yang dibahas bisa jadi pegangan kecil ketika hati mulai gelisah. Ingat untuk kembali ke usaha, zikir, dan penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video saya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.